Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Intan Amalia, NPM 21010015, perwakilan dari kelompok 1, mahasiswa dari STIE Muhammadiyah Kalianda, program studi manajemen dalam mata kuliah teori ekonomi makro yang diampu oleh dosen Dr. Saudin SKMM. Baiklah, langsung saja. Materi akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merujuk pada peningkatan dalam jumlah barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara dalam periode waktu tertentu. Hal ini diukur dengan menggunakan indikator-indikator seperti produk domestik bruto, PDB, atau pendapatan nasional bruto. Tujuan pertumbuhan ekonomi. Tujuan pertumbuhan ekonomi tidak lain untuk menciptakan kesejahteraan dan peningkatan standar hidup bagi penduduk suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang kuat dapat memberikan manfaat seperti peningkatan pendapatan dan kesejahteraan, pengurangan kemiskinan, peningkatan infrastruktur, peningkatan kesehatan dan pendidikan, stabilitas makroekonomi, dan tujuan yang terakhir yaitu keadilan sosial dan lingkungan. Jenis-jenis pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi kuantitatif merupakan pertumbuhan yang didasari pada peningkatan jumlah barang dan jasa yang dapat diproduksi. Pertumbuhan ekonomi kualitatif merupakan pertumbuhan yang berkualitas di mana perhatian diberikan pada peningkatan kualitas produk dan peningkatan efisiensi dalam produksi. Jenis pertumbuhan ekonomi yang ketiga yaitu pertumbuhan ekonomi inklusif, yang artinya pertumbuhan yang melibatkan semua lapisan masyarakat dengan adanya kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses ekonomi. Dampak pertumbuhan ekonomi dapat bervariasi antara lain: 1. Peningkatan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi yang kuat dapat menciptakan peluang kerja baru dan mengurangi tingkat pengangguran. Dampak pertumbuhan ekonomi yang kedua yaitu peningkatan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi yang signifikan dapat meningkatkan pendapatan per kapita dan mengurangi tingkat kemiskinan. Dampak pertumbuhan ekonomi yang ketiga yaitu perbaikan infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi yang baik biasanya disertai dengan peningkatan investasi dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan energi. Contoh pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah periode pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama beberapa dekade terakhir. Indonesia telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan dengan mengalami perubahan dari negara berpendapatan rendah menjadi negara berpendapatan menengah. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah pertumbuhan sektor industri, peningkatan investasi, ekspor komoditas, dan stabilitas politik dan ekonomi. Kesimpulan pertumbuhan ekonomi adalah bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti peningkatan lapangan kerja, peningkatan pendapatan per kapita, perbaikan infrastruktur, dan peningkatan kualitas hidup. Namun, pertumbuhan ekonomi juga perlu diimbangi dengan upaya untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan mengatasi kesenjangan ekonomi serta masalah sosial yang mungkin timbul akibat ketimpangan distribusi kekayaan.
Baiklah teman-teman, sekian pemaparan materi dari kami. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan dapat memahami isi materi yang telah kami sampaikan. Kami dari kelompok 1 memohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian materi tersebut. Dan kepada Allah kami mohon ampun. Saya Intan Amalia sebagai moderator, pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.